Aku langsung aja share ya cara analisis hasil ads, entah itu Facebook, TikTok, Google, or anything lah, karena biasanya metrik-metriknya itu sama. Jadi gimana sih cara analisis hasil ads? Seperti apa ads yang bagus? Teman-teman harus tahu dulu beberapa metrik dasar laporan pada ads. Ini Facebook, Instagram, Google, TikTok sama lah ya. Pertama ada impression, berapa orang yang lihat iklan kita. Lalu ada klik, berapa orang yang klik iklan kita. Next ada CTR atau click through rate, yaitu rasio berapa orang yang klik iklan setelah lihat iklan kita. Kemudian ada CPC atau cost per click, yaitu biaya yang dikeluarkan setiap mendapat satu klik. Kemudian ada conversion, goal dari campaign, bisa pembelian, isi form, kontak WA, dan lain-lain. Lalu ada ROAS, yaitu singkatan dari Return on Ad Spend, yang merupakan tingkat pengembalian iklan. Misal biaya iklan Rp100.000, pendapatannya Rp500.000, itu kan 5 kali lipat kan. 100.000 ke 500.000 kan 5 kali lipat, maka ROAS-nya adalah 5. Lalu ada CPA atau cost per acquisition, biaya yang dikeluarkan setiap mendapat satu konversi atau satu action lah, intinya satu action yang ditargetkan. Nah, gimana sih cara melihat laporan iklan gitu? Mana sih yang bagus, mana yang jelek? Oke, coba kita salin laporan ads ke dalam sebuah Excel. Nah, ini karena kan back-end TikTok, back-end Google, back-end Facebook Ads itu semua beda-beda, tapi kan metriknya sama. Jadi langsung aja kita copy, anggaplah ini contoh salah satu hasil ads kalian ya. Kita copy ke dalam Excel. Nah, ini contoh laporan ads mingguan yang sudah di-copy ke dalam Excel. Kalau bikin harian itu terlalu ribet, jadi aku biasa bikin mingguan aja. Along with the condition dimana learning fast ads biasa juga 7 hari. Oke, jadi kayak gini ya. Ada budget terpakai dalam rupiah, impressions, klik, CTR, CPC, conversion, revenue, ROAS, dan CPA. Oke, sekarang aku mau sharing ke teman-teman cara analisisnya. Pertama, analisis CTR atau click through rate. Cara menghitungnya itu clicks dibagi impression dikali 100%. Jadi ini adalah rasio berapa yang klik iklan dari berapa yang lihat iklan kita tuh. Jadi rasio klik dari impression kemudian dikali 100%. Semakin tinggi CTR, semakin bagus, karena berarti iklan bisa menuju audiens yang sesuai atau target audiensnya relevan, atau juga konten iklannya bagus gitu. Jadi mereka pada klik iklan kita. Nah, itu contohnya aja tuh, contoh yang minggu pertama yang tanggal 28 sampai 6. Itu kalau kliknya 3.190 dibagi impression 49.374, nanti akan kelihatan tuh CTR-nya 6,46%. Jadi gitu ya, semakin tinggi semakin baik. Kedua, ada analisis CPC atau cost per click, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapat satu klik. Cara menghitungnya CPC, ya itu cara ngitung CPC, budget terpakai dibagi klik. Itu semakin murah semakin baik ya, artinya biaya yang kita keluarkan untuk mendapat satu kali klik itu semakin murah. Jadi kalau dia semakin tinggi, semakin gak baik gitu, karena semakin mahal. Ketiga, analisis ROAS atau Return on Ad Spend. Cara menghitungnya ini, revenue, pendapatan ya, dibagi budget terpakai. Semakin tinggi berarti semakin baik, karena berarti semakin banyak pendapatan yang kita dapat dengan biaya yang semakin murah. Nah, itu contoh ya, di minggu pertama tuh yang tanggal 28 sampai 6. Revenue-nya 3.803.000 dibagi budget terpakai 645.584. ROAS-nya 5,89. Kemudian ada analisis CPA atau cost per acquisition.
ini cara menghitungnya budget terpakai dibagi jumlah conversion, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapat satu konversi. Semakin murah artinya semakin baik. Jelas ya, karena biaya yang kita keluarin untuk mendapat satu konversi semakin murah gitu. Dan ini juga kalau biaya CPA kita semakin murah, itu berarti karena targeting ads kita relevan. Sesuai lah mulai dari produk yang ditawarkan, konten, dan target audiensnya. Oke, jadi teman-teman kalau bingung bisa diulang aja. Dan setiap penjelasan aku bisa di screenshot untuk teman-teman kembali pahamin ya. Basic tips meningkatkan performa Facebook Ads, Google Ads. Tips meningkatkan performa Facebook Ads ya membuat konten iklan yang sesuai dengan konten landing page. Lalu tips meningkatkan performa Google Ads, konten iklan pada keyword, description, headline, dan aset ya yang sesuai lah, relevan. Lalu ini yang terakhir, dari segi konten, ya ini juga bisa ya buat TikTok. Jadi konten soft selling dan branding untuk awareness dan consideration. Dan yang konten hard selling atau berbau promo-promo gitu, itu bisa langsung untuk conversion, sales, atau purchase. Nah, kurang lebih begitu tipsnya dan sedikit teknik dari aku untuk analisis hasil ads. Semoga ngebantu teman-teman ya yang masih pengen belajar lebih lanjut. Nah, untuk tips digital marketing lainnya, teman-teman bisa baca-baca di website aku www.tanyakodigital.com. Hope it helps dan thank you.